sebagai pengetahuan, saya pikir nggak ada masalah, Dokter Ware. Apa sih tanda-tanda dari depresi itu sendiri apa? Gejalanya depresi apa? Ya, kalau kita mengacu, ini maaf di sini hujan deras, apakah suara saya masih jelas, Dokter Ida? Masih jelas. Ya, jadi depresi itu ditandai dengan, jadi orang masih kadang belum bisa membedakan antara depresi dengan gangguan jiwa berat, psikotik, Dokter Ida. Saya pernah ada pasien gitu ya, beliau itu datang, beliau mengatakan, dok, saya itu didiagnosis depresi. Padahal saya enggak, saya baik-baik saja, saya enggak dalam bahasa schizofren tuh ya, saya enggak psikotik gitu. Kalau orang awam menyebut dengan gila, tapi kita coba untuk meminimalkan penggunaan kata itu ya, Dokter Ida, mulai mengenal bahwa itu adalah sebagian besar schizophrenia atau kita menyebut dengan ODS, orang dengan schizofren. Jadi beranggapan bahwa depresi itu sama dengan gangguan schizofren atau psikotik. Sehingga beliau, saya nggak mau minum obatnya, melakukan anjurannya karena saya nggak depresi, dok, gitu. Nah, terus saya tanya, oke, Bu, sekarang apa yang Ibu rasakan gitu ya? Mulai saya tanyakan, apakah akhir-akhir ini rasanya hatinya itu nggak enak, sedih, nggak jelas, ya. Nggak bisa, kadang-kadang itu klien tuh datang, pasien tuh datang, nggak bisa seneng, dok, gitu. Ya, mungkin nggak bisa merasakan seneng ya? Bagi orang yang tidak mengalami depresi itu ya ngapain sih hidup kok nggak bisa seneng gitu ya. Tetapi pada orang yang mengalami kondisi depresi memang benar-benar merasakan itu ya. Jadi kesedihan. Oke, bagaimana kita mengenali gejala utama depresinya apa aja tuh, Dokter Ware, selain kesedihan misalnya? Ketika saya tanyakan ya pasien dengan apakah Ibu merasakan itu, iya gitu. Jadi ada satu gejala, yang pertama adalah moodnya turun, moodnya disfori namanya ya. Suasana jadi wajahnya kelihatan murung ya. Bisa saya praktekkan nggak? Wajahnya kelihatan murung, ya biasanya dia mengungkapkan. Harus kita tanya, ya dia ungkapkan. Kemudian yang kedua ya, yang gejala kedua itu adalah penurunan energi. Jadi waktu beliau saya tanya, apakah Ibu akhir-akhir ini sering merasa rasanya badannya itu loyo, lesu, mudah capek, kata beliau. Oh iya, dok, dulu saya tuh tiap hari aktivitas banyak. Sekarang hanya ke teras saja, rasanya udah capek. Nah, jadi ada penurunan energi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kehilangan minat. Jadi orang depresi itu jadi hilang minatnya, nggak pengen ngapa-ngapain. Bahkan apa yang dulu disukai pun itu mulai ditinggalkan gitu, Dokter Ida, kalau pada orang depresi itu. Makanya biasanya kita tanya, gimana aktivitasnya sehari-hari. Jangan ditanya yang dia nggak suka ya. Kalau nggak suka itu nggak, depresi aja nggak dilakukan. Dokter Ida suruh berkebun gitu ya, nggak depresi aja nggak suka ya. Tapi kalau saya ditanya kok nggak lagi berkebun, nah itu sudah mulai ada apa gitu. Jadi apa yang dia biasanya suka, mulai dia tinggalkan. Kenapa ya? Aku kok mulai nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Itu 3 gejala utama. Ditambah nanti ada gejala-gejala tambahan seperti, karena ini ketiga ini akan berkorelasi dengan penurunan kualitas tidur, penurunan kualitas makan, konsentrasi turun, percaya diri turun, rasa bersalah ya, dan kemudian yang paling kita jaga, kita hindari ya, pesimis, putus asa, dan keinginan untuk menyakiti diri. Nah itu kalau pada kondisi depresi berat. Tadi Dokter Ware mengatakan ada 3 gejala utama depresi. Yang pertama adalah murung, jadi mukanya murung gitu ya. Gimana ya murung ya? Gitu. Kemudian hilang minat, jadi sesuatu yang dia sukai menjadi tidak suka lagi. Yang ketiga adalah mudah lelah. Ini adalah 3 gejala utama dari depresi. Kemudian tadi ada juga gejala yang lain, gangguan tidur, gangguan nafsu makan, harga diri yang rendah, pikiran tentang masa depan yang suram, ide bersalah atau menyalahkan diri berlebihan, bahkan punya pikiran tentang kematian sampai percobaan bunuh diri. Itu sebenarnya adalah gejala dari depresi. Dan ternyata depresi itu banyak dialami pada perempuan.
Tapi masalahnya begini, Dokter Wari, banyak orang yang sebenarnya tidak menyadari kalau dia mengalami depresi. Karena mungkin gini ya, kadang-kadang norma kita itu kok kayaknya kalau kita itu sedih, kayak jadi orang kok nggak beriman, kok nggak ikhlas, kok mengeluh, itu kayaknya dianggap itu sebagai suatu kelemahan. Kalau orang Jawa itu bilang ngati-hati gitu ya, ngati-hati. Nah, yang saya pengen tanyakan kepada Dokter Wari adalah, kenapa banyak orang tidak menyadari kalau dia sebenarnya sedang mengalami depresi gitu? Gimana nih Dokter Wari? Iya, karena kan apa ya, mengenali masalah fisik itu jauh lebih mudah Dokter Ida dibanding mengenali masalah kesehatan mental. Mungkin salah satunya memang kita nih yang bertugas memberikan edukasi ini yang masih belum menjalankan tugas dengan baik Dokter Ida. Sehingga kalau orang bersin-bersin, hidung gatel, sudah, oh aku mau flu nih gitu. Tapi kalau rasa sedih sudah mulai panjang, tadi ya gejala-gejala depresi itu sudah ada, kadang-kadang masih belum tahu ini ada apa dengan aku. Sudah ada perubahan tapi nggak mengenali. Begitu juga orang-orang terdekat ya, kadang anak sudah biasanya dia pulang sekolah cerita macam-macam, ini pulang sekolah masuk kamar, disuruh makan nggak makan-makan. Sebenarnya ini kan sudah sinyal gitu ya bagi orang-orang terdekatnya, tapi kadang-kadang karena tidak paham sehingga tidak mengenali bahwa ini. Dan sebenarnya kalau mengenali ya, kita berharap jangan jadi gangguan dulu Dokter Ida. Baru bersin aja kita sudah menjaga, sudah ada kepikiran ya. Ya, makanya ketika kita berharap kita kenal itu, kok aku udah mulai begini ya, aku harus apa, itu supaya tidak menjadi depresi. Jadi memang belum banyak memang harus terus memahami tentang masalah-masalah kesehatan mental ini. Sehingga kadang-kadang kalau ada anggota keluarga yang depresi, kemudian malah menjadi semakin tertekan dengan dikatakan kamu pemalas, caper, cari perhatian, caper, ya padahal sebenarnya dia sedang sakit gitu. Nah ini yang memang harus, padahal dia butuh dukungan ya dari keluarga. Mungkin itu Dokter Ida saya sedikit memang terus terima belajar. kasih Dokter Wari.